Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku MB di channelnya YouTube yang tidak berfaedah. Di sini bro kita akan mencoba mengkolak-kolak sedikit, dan ini kebutuhan untuk squad gua. Siapa tahu ada yang sama dengan squad kalian semua, teman-teman semua. Di sini gua bakalan coba membedah-bedah sedikit guys untuk bansos Konami yang kita dapatkan besok setelah maintenance. Di sini untuk di squad gue guys, gue rencananya ini mau ngambil Xabi Alonso kalau emang paketannya itu sama kayak yang dikeluarin waktu kita gacha free sekali spin kemarin tuh, karena takutnya itu tuh nanti kita kena prank dari Konami. Soalnya tuh bannernya itu tuh kayaknya beda loh guys, karena tampilan pertamanya yang kita dapat satu kali bebas pilih epic itu kan kakak ya yang jadi background utamanya, dan sedangkan kemarin itu yang yang kita gacha sekali spin itu tuh bukan kakak itu kayaknya guys ya. Di situ nanti kita bakal lihat aja lah, supaya ya mudah-mudahan kita nggak kena prank. Kemungkinan besar kalau isi epic paketannya kayak besok sama persis, kemungkinan saya akan ngambil Xabi Alonso, karena untuk CF gue itu tuh udah banyak banget guys untuk CF gue, karena CF gue tumpeh, liatin aja nih. Untuk squad utama gue di sini ada CF-nya itu tuh ada si Suarez, dan ini yang kemarin kita dapatkan ini si Van Basten guys. Kemarin gue dapet ini CF-nya gue banyak banget guys. CF kalau jadi gue kayaknya nggak tertarik untuk si CF-nya, karena sebenarnya ya kemarin gue waktu free gacha itu gue kepengennya itu tuh dapatnya siapa coba, Diego Forlan, karena Diego Forlan itu statistiknya bener-bener melimpah banget. Diego Forlan, untuk Diego Forlan asli gue sebenarnya kepicut Diego Forlan sebenarnya guys, cuman di sini squad gue itu gue kekurangan CMS orkestrator, karena untuk CF gue ini banyak banget stoknya nih, tinggal milih aja nih dari yang model apa aja nih. Untuk CMF guys ya, CMF ini sebenarnya banyak stoknya, cuman gua ngelihat Xabi Alonso itu punya skill umpan mata elang, jadi kapan lagi kan ya kita dapat free bansos dari Konami dengan skill umpan mata elang itu pas banget kalau ditaruh jadi CMF atau DMF. Jadi syaratnya untuk DMF ya jangan sendirian ya, ada temennya, karena gue kan jangkanya udah dari si Zakaria nih, DMF paling GG di squad gue ini ada guys. Karena kalau untuk CMF di squad gue itu CMF bansosnya itu kayak si Ricky Puig ini sama si Wilshere ini. Kemudian gue punya Skol juga ini, makanya gue gak ngambil Skol itu lagi. Untung kemarin gak dapet Skol sama Cannavaro, karena gue udah punya Cannavaro, cuman masih yang booster 1 itu pun statistiknya hampir mirip, sundulannya pun bisa 99 itu Cannavaro itu. Dan buat kalian yang masih pada bingung guys mau ngambil siapa, gue saranin sih kebutuhan squad kalian aja guys. Kalau kalian nggak punya CF ya gue saranin, karena CF pemburu golnya itu kalau nggak salah ada dua ya, si Gareth Bale sama si Diego Forlan. Kalau si Gareth Bale itu tuh dia menangnya ada skill blast kurenya, sama dia punya speed akselerasi tinggi guys. Untuk kemampuan blast kurenya sih kalau kata gue si Gareth Bale itu sudah cukup ya, karena untuk penyelesaiannya itu udah biru, lengkungannya udah biru, finishingnya udah 90 plus lebih kan, itu kan kekuatan tendangannya bisa sampai 90, dan itu bisa dinaikin lagi kalau nggak salah. Cuman minusnya dia di seorang penyerang itu di kesadaran menyerangnya itu kayaknya cuma 85an aja itu, sama dribblenya itu kan belum bisa biru ya, mungkin kalau diracik-racik bisa lah hijau-hijau sedikit gitu. Kalau Diego Forlan itu tuh guys ya, kalau Diego Forlan itu beneran gue udah coba racik nih, ntar gue kasih racikannya. Untuk Diego Forlan itu ya, dari dribblenya, speednya, akselerasinya, penyelesaiannya, lengkungannya, apalagi kekuatan tendangannya itu luar biasa kalau Diego Forlan itu. Kalau kalian jago double touch stunning shot, gue saranin ambil Diego Forlan kalau kalian nggak punya CF bagus. Karena Diego Forlan itu dia punya keseimbangan juga positif, ini enteng banget, sama kontak fisiknya juga udah lumayan itu Diego Forlan. Soalnya gue bener-bener kemarin tuh sebenarnya kepengen Diego Forlan, cuman gue dikasihnya Marco van Basten ini, orang ini, dan ini udah gue racik sedemikian rupa. Ini udah gue coba 15 kali laga dia baru bisa mencetak 5 gol, karena gue jujur agak kesusahan guys untuk bermain kalau di CF itu bukan memburu gol, itu emang agak susah beneran. Ini gue racik begini. Di sini gue naikin dribblenya guys ya, di sini gue coba naikin dribblenya itu menjadi biru semua. Nih gue coba menjadi biru semua nih, kita lihat statistiknya untuk si Marco van Basten. Siapa tahu
kalian juga ada yang sama dapat kayak gini. Ini sebenarnya tinggal tambahin double touch saja. Sebenarnya untuk kemampuan dribblenya ini udah oke banget nih. Nih udah biru semua. Penyelesaian 91, sundulannya gue kurangin ya karena ini kan gue naikin dribblenya cuma 84, speednya masih 93, akselerasinya 90, kekuatan dengan 90, dan ini sisanya kontak fisiknya 75 dengan stamina 83, keseimbangannya cuma 70, dan ini masih berat walaupun dribblenya tinggi. Pokoknya pemain apa ya guys ya, pemain apapun itu kalau walaupun dia punya dribble, kalau keseimbangannya itu jelek banget kayak gini, tetap nggak bisa ngilup-ngilup. Walaupun enteng nggak bisa ngilup-ngilup, pasti gampang, nggak susah, pokoknya susah gitu kalau keseimbangannya itu rendah kayak gini. Dan saran gue sih ya, kalau CF itu ya gue nggak suruh ngambilnya ya antara si Gareth Bale sama si Diego Forlan sih kalau kata gue tuh, karena CF gue ini udah numpuk banget, jadi ya gue nggak mungkin dong ngambil Gareth Bale sama Diego Forlan. Gue malah ngincernya itu si Xabi Alonso buat gantiin sini. Sebenarnya CMF gue itu tuh banyak banget di cadangannya, tapi gue nggak tahu kenapa kayak gue kepicut sama Xabi Alonso. Untuk CB gue udah nggak tergiur lagi sama CB, apa karena Cannavaro pun juga gue udah punya, karena kan CB dengan rating tertingginya itu udah Cannavaro ya. Karena kita punya juga guys Cannavaro yang booster 1. Booster 1 itu cuma dia itu tuh udah juga lumayan GG juga nih. Ntar aduh mana. Cannavaro yang booster 1 itu juga udah GG, cuman ya itu minusnya pendek. Cuman walaupun back pendek ya guys ya, walaupun lompatannya tinggi, kalau apa backnya pendek, kalau kita ketemu sama apa sama yang tukang sundul, aduh ampas juga back kita nih. Udah gue mainin beberapa match aja nih ya, kita udah punya si Cannavaro nih. Lihat nih statistiknya, ini gue racik begini ya. Ini kalau di racik ini tuh bisa apa, kalau diracik-racik ini speednya bisa 90. Ini sebenarnya statsnya gigi banget ini, cuman gue racik begini emang sengaja. Kurang lebih ini sama ini guys sama Cannavaro yang booster 2 itu, cuman ya itu gak enaknya pendek. Kalau pendek asli susah banget kalau ketemu pemain-pemain yang tinggi, apalagi yang ketemu apa pemain yang apa yang mainnya di long ball itu yang ngandalin blunder itu. Aduh kalau bola-bola atas itu ampun bener guys, sering banget blunder kitanya. Dan untuk AMF ya, untuk AMF gue nggak mau ngambil karena AMF gue udah banyak banget. Di sini ada si Diego Maradona, dan ini Diego Maradona sampai sekarang belum tergantikan di AMF gua. Kenapa? Nah, lihat statistiknya Diego Maradona gua. Dengan kesadaran menyerang 90, 96 kontrol bola, 101, 102 dribblenya luar biasa. Cuman emang penyelesaian sampai lengkungannya cuman segini. Emang ini sengaja, sebenarnya ini bisa dibikin 90, lengkungannya bisa, cuman gue nggak mau. Di sini gue cuman naikin kecepatannya, akselerasinya, kekuatan tendangannya bisa 90, balance-nya 98, luar biasa. Ini bisa 101 sebenarnya. Teman gue di sini gue ngubur speednya supaya dia di luar kotak penalti bisa double touch standing shoot. Ini enak nih.